Ya, bismillah Kang Teguh. Kita OTW Masjid TV1 Jakarta. Mudah-mudahan diberkahi dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita bedah tentang hikmah musibah dari awal manusia sampai akhir zaman. Antum makan dulu nggak ngantuk pak ceramahnya? Enggak, saya udah biasa. Oh, udah biasa. Minum kopi, makan. Terus mandi-mandi dulu di kolam. Apa? Nah, Teguh lagi. Dirimu udah jadi Lagi kostum orang Abu Dhabi samping. Hah? Nih, dia. Udah. Oh iya. Rumah. Assalamualaikum. Undang damang. Makan. Makan ini. Saya mana rokok Samsuna? Disiapkan Cak. Oh aja nggak. Iya. Kan. Santai, belum. Samsuna jangan lupa itu mengendang. Tak senang. Mantap. Istri nggak ikut Dad? Apa tadi? Ulangi. Istri. Bos. Ulangi. Oh kita nih sambil video ya. Kita sudah masuk ke wilayah TV1. Antum makan soto di daerah mana, Tat? Di daerah merakyat. Daerah. Enak tempat kayaknya tuh. Enak mana ini kan daerah proyek ini, tapi ya lumayan. Belok kanan bener ya. Ada perahu biadi yang posisinya Eka. Satu coba ngebut Eka karena takut tuh pakai Fortuner nih. Nggak tahu tapi kita kaget kayak terbang mobilnya karena ngebut tuh karena ada kecelakaan di tol kan. Alhamdulillah kita sudah mulai masuk kawasan TV1 Pulau Gadung Jakarta bersama Dirimu sekarang berubah Pan Soto. Kenapa? Jadi sekarang berubah profesi jadi reporter gitu. Ya kan TV1 nih kita di TV1. Jadi jadi wartawan gitu. Insya Allah akan sinergi Majlis Zikir dengan TV1 bikin podcast nanti. Katanya mau buat podcast kapan? Hah? Ntar lampunya Mau buat podcast lagi lah, mau dirapin dulu ruangannya. Kita masuk ke iya. Tapi TV1 enak banget. Makanannya mantap, prasmanan. Makannya bareng reporter cantik-cantik di TV1. fotoin satu. Lauk pauknya mantap soalnya yang masaknya ibu kokinya itu catering Damai Indonesiaku. Yang catering Damai Indonesiaku tuh yang megang cateringan di TV1 ini. Jadi masak Bungkusin Kiai satu, Bu. Kiai. ya. Bungkusin satu. Nah itu masalahnya di sini nggak bisa dibungkus, jadi MBG. Nanti Kang Dang nanti ikut. Itu tuh. Ayo itu tuh. Nanti Kang Dang
Kalau bulan Maret kan Kang Teguh ke Abu Dhabi tuh, Kang Dang nanti Iya, siap. Iya, siap. ya 1 bulan di pantai Iya. mana? Masuk. Iya, siap. Wah. Assalamualaikum. Karena ini pertama ya. Berat mana, Bang? Ini Ini ya. kanan ke kiri, kanan Oke. ya. Makasih ya, non. Nyampe TV1 kita nih. Kita akan nanti di sini nih. Aduh. Masuk ya. Wah, Dua. Tuh, reporter TV1, mana reporternya? Wah, kabarkan. Kita naik ke masjid kan? Ke kanan kan? Karena tadi keluar lagi. Ke kanan. anteng tadi ya, Pak Teguh. Nah, kita naik nih. Nah, Terus dari Teguh ya kan? Jalan pisan. bisa. Kita nggak apa-apa. Kita mau naik. Kita naik ya. Pakai tongkat soalnya. Oh ya, nanti. Iya, naik dulu tuh, naik nanjak saat masjidnya. Tuh nanjak. Oh, nanjak masjidnya. Kuat nggak? Kalau nggak kuat dorong amanin. Kang Dang, ngerokok dulu, ngopi. Udah, tuh. Oh, udah mantap. Wah, tuh, kita udah nyampe Masjid TV1, sampingnya kantin. Di sini masuk. Gitu. Ya, Ana turun dulu ya, ntar kita callingan lagi sambil Ana makan gorengan. Terbang juga nggak apa-apa. Ntar dulu. Terbang berani nggak? Alhamdulillah kita sudah sampai Masjid TV1, lagi di samping masjidnya, di kantinnya. Alhamdulillah masih sepi, soalnya masih pada kerja. Nanti pas habis Jumatan baru rame. Nah, Kang Teguh, gimana gorengannya? Ini gorengan yang menurut saya enak, sambal kacangnya nih. Kalau kesini kita makan gorengan dulu, pada Jumatan baru makan nasi. Teh. Ini salah satu reporter. Mana mah? Oh, jatuh. Wih, pakai sambal kacang, pakai cabai rawit juga, kurang pedas berarti ya. Minumnya jeruk nipis madu nih. Alhamdulillah. Kita nikmatin dulu nih. Ini yang jadi mubaliknya ini kayaknya nih. Udah pantas nih kan, kayak sorban ya. Udah pantas banget nih. Kang Teguh saya suruh jadi khotib kedua nanti. Atau khotib ketiga pada asar. Bismillah. Alhamdulillah habis khotib Jumat, kita makan dulu nih kantin TV1. Pakai kerang, cumi asin, telur dadar. Seru deh. Anin makan kue tart. Turun. Ada di alpukat nggak? Iya, kita buka tuh. Tapi nanti aja deh pulangnya. Enggak, sekarang aja. Sekarang sama aja. es batu lagi kan? Boleh. Bismillah. Makan dulu biar segar Kak. Ini rame kalau Jumatan. Pak, cara aneh. Rame Jumatan. Cara aneh makan. Kawan agenda. Kawan agenda. Orang lagi. Yang apa kan? Singa urut. Singa kalimah. Ada lagi? Satu lagi. Satu lagi mana kamu? Ada. Sudah. Ada semua ada. Satu lagi. Good. Sip. Tunjukin dong. Dua lagi nih. Yang oles. Minyak urut, minyak kalimah. Nah, satu. Nah, foto kasih lihat kan, foto barangnya. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. Keluarin pelan-pelan, pakai sholawat. Tadi kan bunyinya krok-krok ya.
Udah, nanti keras nanti. Coba angkat tangan kanannya, tangan kanan. Nah, nah turun lagi. Nanti dibalurin betis sebelah kiri ya. Iya, betis sebelah kiri. Main ke Depok ke saya, sesama orang Depok main nanti. Kalau saya pegang di rumah saya. Udah sepi nih, karyawan udah mulai kerja lagi. Anin masih lari-larian, kita udah kelar makan. Emaknya nih belum kelar makan. Emaknya Anin. Waduh, Anin lari lagi ke kantor studio nih, mau syuting kali ini. Anin mau syuting. Jangan jauh-jauh Anin. Sudah mulai kerja lagi. Bentar lagi kita OTW ke Depok. Bismillah. Hujan barokah, hujan barokah. Hujan barokah. Berhenti kan hujannya kan? Oh, udah nggak hujan. Udah nggak hujan. Hujan lagi. Hujan. 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 Hujan.
Hamud Habibi, Hamud Habibi, Hamud Habibi, Hamud Habibi, Hamud Habibi. Sebentar dulu. Bismillah. Anin, Anin, Anin. Wah, saya harus belajar sama Kang Teguh nih. Ya, tolong. Awas Kang Teguh. Ya. Buset, nggak dipegang. Setirnya. Setirnya, ya gitu. Belok ke kanan. Kanan kiri kanan bisa. Lihat sono. Lihat sana. Lihat sono. Lihat depan, lihat Kalah depan. bapaknya nih. Lihat depan. Anin mau bikin SIM. Keren. Anin. Pak. Iya, belok kanan ngeri. Wah, saya sudah motor tuh. Suaranya gimana nih? Udah ya? Udah ya? Udah ya? Udah. Udah ya? Udah ya? Oh, ke mobilnya. Yuk. Yuk. Yuk, Papa yuk. Yuk. Udah yuk. Udah. Udah ya? Udah ya? Anin? Kanan ke kiri deh. Udah tadi. Mari. Anin. Udah yuk. Ya, pegang terus. Ayo. 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 Wah, saya belajar bisa nih ini. Ya, putar terus. Putar terus. Ayo putar. Sini, nah sini. Waduh, Lurusin lagi. ngeri juga nih, umur belum 2 tahun bawa mobil ini. Anak Cibubur tuh. Waduh, kalah bapaknya nih. Keduluan dikit sih mana nih. Mas nih, ini Pak RW nya sahabat papa ini. Pak RW Pondok Cibubur ini, Pak Haji Suko nih. Jangan salah belok nih. Ya, Bapak yuk. Ya. Udah yuk. Udah yuk. Sana belok dikit, belok dikit. Lihat depan, lihat depan, lihat depan. Ya, terus. 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 Dah. Belokin, belokin. Belok sana, belok sana. Kalau mobil main kas juga ya Pak. Iya. Ntar Belok, kamu belok. belajar mah. Belok. Sini buat Kamu belajar mobil aja, jangan belajar motor mah. Tuh Anin aja bisa, masa kamu nggak bisa mah? Anin aja bisa. Kalau papa kan kakinya nggak bisa. Jadi kakinya kamu mah, nanti Anin pegang setirnya. Mau latihan mah? Belok, 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 belok. Terus, 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 terus. Perumahan Pondok Cibubur. Nah, lurusin. Oh, ada kuda. Ada kuda. Kuda. Udah yuk. Ada kuda. Ada kuda tuh. Ada kuda. Itu kuda tuh. Tuh kuda. Tuh kuda. Anin udah yuk. Anin. Udah yuk. Anin yuk. Anin. Papa yuk. Yuk. Belok, 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 belok. Oh, tangannya belok, belok, belok. Oke. Wah, mau masuk. Bisa nggak nih? Ini bisa. Bisa. Bisa.
berkah hujan di jalan. Berkah asah ya Allah. Main duit ya itu Anin papanya yuk. Alhamdulillah setelah yasinan malam Jumat dan zikir sama Kang Teguh nih, tadi Kang Teguh jalan penuh. Alhamdulillah setelah yasinan malam Jumat dan zikir, Kang Teguh tadi ke Pondok Cibubur sama Anin dan mamahnya beli mendoan. Waduh, berkah. Gimana Kang Teguh rasa mendoannya? Mantap ya? Mantap, cabe. Wah, pakai cabe nih. Kita diskusi buat persiapan besok pagi berangkat ke Masjid TV1 bareng Kang Teguh. Mudah-mudahan Kang Teguh diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran besok kita menuju perjalanan dakwah di Masjid TV1. Mesti pagi-pagi Kang Teguh kita besok biar bisa santai ngopi di sana dulu. Bismillah. Gorengannya jangan lupa nanti di Masjid TV1 paling enak. Kita bungkus. Bismillah. Diskusi hikmah dulu kita malam Jumat. Alhamdulillah malam Jumat berkah nih Kang ya. Kita makan apa nih Kang? Bebek Pondok Cibubur. Aduh, pedas nggak Kang? Mantap ya, kerasa ya. Wah, pakai cabai rawit. Pakai cabai rawit, padahal ada sambalnya tuh. Ini Anin mau suapin dulu. Kita mau makan, nyuapin Anin dulu. Ayo dulu, ini ya, pakai bebek. Tuh, oh pinter. Bismillah, makan dulu. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa diberikan waktu, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengkoreksi ibadah kita kepada Allah. Sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan sudah sekuat apa kita meninggalkan dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita mau merenung, sudah 2 sampai dengan 3 minggu ini musibah besar terjadi di Indonesia. Wabil khusus di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan banyak lagi pelosok-pelosok di negeri ini yang sedang tertimpa musibah. Maka di Jumat yang singkat kali ini, izinkan khatib ingin kita sama-sama di Jumat yang barokah ini, kita merenungi, kita bedah singkat tentang permasalahan musibah dari awal umat manusia, dari awal manusia sampai dengan umat akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu dari awal manusia turun ke bumi, yaitu Adam alaihissalam, maka Adam ini adalah termasuk manusia pertama.
Maka musibah itu kita golongkan menjadi 3 bagian. Ada musibah lin nafsi, yaitu musibah yang terjadi kepada diri kita, atau musibah yang terjadi kepada keluarga kita. Maka ini kategori musibah lin nafsi, musibah yang terjadi terhadap diri dan keluarga kita. Ini sudah dicontohkan dari zaman Nabi Adam, manusia pertama. Nabi Adam alaihissalam, manusia satu-satunya saat itu yang Allah ciptakan tinggal di surga. Lalu diciptakan Hawa. Lalu ketika Hawa menggoda suaminya untuk mengambil dan memakan buah khuldi, turunlah Adam dan Hawa, diberikan ujian. Allah melarang untuk mendekati pohon khuldi, tapi godaan iblis bukan hanya didekati, dipanjat, diambil, dimakan. Maka Allah berikan sanksi atas ujian yang sudah Allah ingatkan kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam pun diberikan yang namanya ujian musibah, diturunkan dari surga beserta Siti Hawa istrinya dan terpisah selama 40 tahun. Dengan pembacaan istighfar, maka dipertemukan kembali setelah 40 tahun. Cukup sampai di sini? Tidak. Ketika Nabi Adam memiliki seorang putra kembar, lalu juga memiliki putri kembar, lalu saling ingin memiliki putri yang cantik, anak-anaknya Adam alaihissalam, akhirnya saling membunuhlah anak-anak Adam. Inilah ujian lin nafsi. Nabi Nuh alaihissalam, ketika Allah menyuruh Nabi Nuh membuat perahu, karena umat-umatnya sudah menentang Nabi Nuh, dicemooh Nabi Nuh, dihina Nabi Nuh. Di saat musim kemarau, Nabi Nuh malah membuat perahu. Bahkan istrinya, bahkan anaknya Kan'an meninggalkan Nabi Nuh alaihissalam. Lalu akhirnya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah, tapi istri dan anaknya tidak ikut selamat. Inilah ujian musibah Nabi Nuh tentang istri dan anaknya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, setiap nabi punya ujiannya masing-masing. Maka kita pun pasti punya ujian masing-masing. Mungkin kita ujiannya Allah berikan musibah dari istri kita, ujiannya dari anak kita, ujiannya dari pekerjaan kita, ujiannya dari dagang kita. Semua proses ujian itu harus kita ingat, ada 2 hikmah yang Allah ambil, yang Allah beri kepada kita. Apa yang pertama? Surat Al-Baqarah ayat 155. Ini renungan musibah lin nafsi. Kalau kita sedang mendapati musibah untuk pribadi kita dan keluarga, maka hikmah yang pertama adalah Allah ingin mengingatkan kepada kita, semua awalnya tidak ada dan pada akhirnya Allah adakan, dan satu saat Allah akan ambil kembali apa yang sudah diberikan. Surat Al-Baqarah 155, Allah mengingatkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Allah akan berikan ujian kepadamu, minal khauf, dari rasa takut, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfuthi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah berikan ujian dari kekurangan harta, dari kekurangan buah-buahan, dari kehilangan jiwa. Untuk apa? Menguji kesabaran kita. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, dulu kita ketika dilahirkan oleh orang tua kita nggak punya apa-apa. Kita tidak bawa apa-apa. Baju yang kita kenakan saat ini, entah baju kemeja yang bagus,
atau baju jabatan yang bagus kita pakai, kita sandang, maka ketika kita lahir ke dunia itu tidak kita bawa. Dan satu saat ketika kita kembali kepada Allah, meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur, kita pun tidak akan membawa apa yang sudah kita kenakan saat ini. Hadirin, dulu kita lahir dari ibu kandung kita, tidak bisa berjalan kita. Sekarang gagah kita berjalan, bahkan berlari. Satu saat akan kembali kita, akan sulit kita berjalan semakin tua. Setahun yang lalu saya masih gagah jalan ke sana ke sini dakwah. Tepat 1 tahun hari ini saya masih menggunakan tongkat karena kecelakaan ketika berdakwah. Diambil oleh Allah. Yang dulunya nggak bisa jalan, akhirnya sekarang tidak bisa jalan. Ini ujian untuk apa? Mengingatkan bahwasanya apa yang sudah Allah beri, satu saat akan Allah ambil kenikmatan itu. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang bersabar. Terus kita berkarir, terus kita berkarya, terus kita beribadah kepada Allah, walaupun Allah sedikit demi sedikit mengambil kenikmatan-kenikmatan duniawi kita. Karena awalnya kita nggak punya apa-apa. Yang kedua, hikmah pelajaran dari musibah yang terjadi kepada diri kita apa? Yaitu innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah ketika mencintai sebagian kaum atau seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepada orang-orang yang dicintainya. Jadi hadirin, kalau kita lagi diuji musibah, entah penyakit, entah kedudukan, entah rumah tangga, berarti ingat, awal kita nggak punya, satu saat akan diambil. Yang kedua, Allah lagi sayang dan ingin kita dekat dengannya. Perbanyak sholat, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak muhasabah diri. Ini yang kita lakukan ketika musibah kepada kita dan keluarga terjadi, yaitu musibah lin nafsi. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, yaitu musibah lil ummah atau musibah lil kaum, musibah kepada umat, musibah kepada kelompok. Ini yang terjadi saat ini di Indonesia. Satu kota, bahkan beberapa provinsi terserang banjir dan longsor. Kenapa musibah itu terjadi? Ternyata ada dua sebab. Ketika Allah menimpakan musibah kepada satu kota, satu kampung, satu provinsi, satu daerah, maka ada dua kesalahan yang terjadi. Pertama, berarti ada di situ pemimpin yang tidak adil. Ada di situ pemimpin yang zalim. Atau yang kedua, umatnya, warganya banyak yang melakukan maksiat di jalan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok surat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita bahwasanya ujian-ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan kepada satu kaum, maka ini akibat perbuatan dari kaum itu tersebut. Kita tengok di dalam surat Al-Anfal ayat 25. Ketika para pemimpin penguasa zalim, ketika para umat atau warganya bermaksiat, maka Allah akan memberikan musibah kepada umat dan tempat tersebut. Surat Al-Anfal mengingatkan kepada kita, ketika ada pemimpin zalim, lalu umatnya banyak bermaksiat, warganya banyak bermaksiat, maka Allah akan timpahkan musibah kepada orang tersebut dan kepada kampung tersebut. Walaupun mungkin yang bermaksiat tidak semuanya. Ada 1 juta jiwa yang bermaksiat 1000 orang, tapi dampaknya kepada yang tidak bermaksiat pun akan terkena. Maka hadirin, disinilah kita diingatkan untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr.
harus saling mengingatkan kepada sesama kita. Ketika kita seorang pemimpin, kita ingatkan yang kita pimpin, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat zalim. Kita pun sama, ketika kita rakyat, kita mengingatkan atasan kita, pemimpin kita, jangan sampai berbuat zalim. Ingat, Al-Quran sudah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri, dan ikutilah pemimpin, bukan taat kepada pemimpin. Yang wajib taat kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada pemimpin kita harus mengikutinya ketika pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika pemimpin zalim, ketika pemimpin tidak adil, ketika pemimpin semena-mena, dan dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita rakyat, warga tidak harus mengikuti pemimpin itu. Maka kita doakan agar pemimpin-pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah. Agar apa? Agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita doakan agar masyarakat, rakyat yang sekarang sudah maksiatnya bukan hanya di luar rumah, dia bisa bermaksiat di dalam rumah dengan memakai HP-nya. Judi online ada di dalam HP. Maksiat pornografi banyak ada di HP. Maka hadirin, yuk saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Yang terakhir, musibah. Kategori yang ketiga adalah musibah untuk akhir zaman, atau musibah yang terjadi lil alam. Musibah yang akan kita rasakan atau tidak mungkin kita rasakan ketika Allah sudah waktunya menghabiskan usia umur bumi ini, dunia ini. Banyak ayat-ayat Quran menerangkan itu. Ketika terjadi masa itu, maka Allah hancurkan semua yang ada. Dari mana titik awalnya? Yaitu Ka'bah. Maka kalau kita mempelajari ilmu, sudah banyak yang meneliti, ternyata bumi itu bulat dan bumi itu seperti balon, ada tutupnya. Kalau tutup dicabut, maka balon itu akan hancur, akan terbang kemana-mana. Sama seperti bumi, ketika bumi tutupnya diangkat, maka akan hancur bumi itu sendiri. Apa tutupnya bumi? Yaitu Ka'bah. Ka'bah tepat ada di poros tengah bumi. Maka janji Allah, Ka'bah tidak akan pernah hancur. Ketika orang sudah mulai jarang sholat, orang sudah mulai jarang ke Ka'bah, menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, atau ketika orang sudah tidak mau lagi berkiblat sholatnya kepada Ka'bah, sudah meninggalkan sholat wajibnya, maka Allah akan angkat Ka'bah dan akan hancurlah semua yang ada di bumi. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka sebelum itu terjadi, mari kita merenungkan bahwasanya hidup di dunia ini amat sangat sebentar. Hidup di dunia ini amat sangat pendek. Kita baru menengok mungkin teman kita, baru ngobrol seharian sama kita, besok sudah tidak ada. Maka hadirin, waktu yang akan datang menjemput kita, atau kita yang akan dijemput oleh waktu. Maka mari sama-sama kita merenungkan di Jumat kali ini. Kita memohon kepada Allah agar musibah yang terjadi kepada diri kita dan keluarga, musibah yang terjadi kepada khususan Indonesia ini, dan juga kepada alam yang terjadi, mudah-mudahan menjadi renungan hikmah terbaik buat kita, dan kita bisa melalui ini dengan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu
innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wa'tadilu wa Rasulullah sudah mendapatkan salam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.